Selamat siang pemirsa. Pada siang hari yang sedikit mendung ini, kita akan membawakan podcast X-Talk episode 3. Serius banget. Oke, kita langsung aja ya. Aku di sini ada Dio. Aku Salsa. Kita berdua adalah MC kan. Host acara Magang. X-Talk episode 3 episode magang. Baik, emang sebenarnya kita hari ini mau bahas apa sih? Magang dong, kan udah dibilangin Lupa, tadi. maaf. Oh, berarti harusnya kita mikir dulu Kak Salsa. Ini kira-kira siapa yang bakal kita wawancara nih? Siapa? Gak tahu ya. Ada nggak ya di skrip? Oke, kayaknya ada. Yaitu adalah Kak Ova dan Mas Adia. Nah, oke, kali ini kita udah kedatangan dua narasumber yang hebat banget yang udah disebut tadi, Kak Ova dan Kak Adia. Nah, kita ngadain X-Talk episode kali ini juga karena banyak banget request dari kalian yang bilang, "Kak, mau tahu dong tentang magang, Kak, tips and trick magang." Nah, makanya dari itu kita langsung datengin dua narasumber yang kece-kece banget. Mungkin bisa diperkenalan dulu dari Kak Ova. Oke, halo, aku Ova, angkatan 18. Aku sempat magang di Kemenlu di bawah Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Keren abis. Keren abis. Perlucutan senjata nggak tuh? Iya. Oke, next. Paling. Oke, halo Hires. Namaku Adia. Aku sama kayak Ova, angkatan 18. Sekarang aku lagi magang nanti sampai Februari di CIMB Niaga bagian Sustainability Implementation. Keren Wah, keren banget. banget ya. Go green. Oke, kenapa nih Dio? Kita milih Kak Ova dan Kak Adia. Karena sejauh mata memandang, mereka lah yang terbaik di mata kita berdua. Sebenarnya bimbingnya gitu. Nggak terlalu puitis. Oke, jadi sebenarnya kenapa kita ngundang Ova dan Adia itu karena seperti yang kita tahu banget kan, pasti para anak HI itu pingin kayak dream internshipnya tuh pasti di Kemenlu, ya nggak sih? Kamu pingin nggak magang di Kemenlu? Oh, mau banget. Nah. Apalagi kalau dibayar enggak? Iya, makanya itu kita undang Ova sebagai kayak salah satu anak HI yang magang di Kemenlu. Dan kenapa kita ngundang Adia? Karena kita juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya prospek kerja anak HI itu nggak cuma Kemenlu doang loh. Kayak prospek anak HI itu banyak banget. Bahkan kita bisa magang di bank yang kayak notabene-nya tuh agak jauh ya kalau misalnya dikaitkan dengan HI. Kayak gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang udah kubur mimpi Anda sebagai diplomat. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Jangan. Oke. Pertama, jujur karena itu yang paling menarik sih kalau buat aku ya. Karena aku suka Tentara. kenapa hypol banget. Suka tentara nih. Bukan suka tentara Bukan sih. suka tentara. Kayak kayak menarik aja karena memang dari awal sukanya ke keamanan internasional, terus hukum internasional, dan kebetulan kan emang berkaitan sama aksi-aksi terorisme dan lain sebagainya itu di bawah direktoratku. Jadi coba aja apply ke sana. Menarik. Tapi kira-kira itu Kak Ova bakal melanjutkan saat udah lulus nanti itu apa atau gimana? Wah, pengen sih ya. Ingin. Pengen nggak jadi diplomat? Enggak kan, ini perlukan senjata ceritanya. Oh, maksudnya di bidang ini nih. Iya. Berarti kan automatically harus di sini gitu kan, melalui Kemlu. Well, aku anaknya lebih kayak ke nggak harus ke sana gitu, karena yang seperti kita semua sadar bahwa lulusan HI ini bisa kemana aja gitu kan. Prospek kerjanya banyak Iya, ya. tapi untuk apakah aku akan mencoba ke sana mungkin ya. Oke, jadi kalau ditanya kenapa magang nggak di Kemenlu, terus terang aku nggak tertarik magang di pemerintahan atau Kemenlu kayak gitu ya. Marah. Dibilang Gimana sih? Apalagi pelucutan senjata. Terus, nah, jadi karena aku juga udah mahasiswa, hitungannya udah tahun-tahun akhir gitu ya. Nah, makanya aku nyari kesempatan buat magang. Nah, kebetulan aku itu tadinya mau cari magang di tempat-tempat startup atau di NGO segala macam kayak gitulah ya. Cuman kemarin ini Kemdikbud itu buka program namanya program Kampus Merdeka yang di dalamnya itu ada magang. Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa milih CIMB Niaga, terus terang aku daftar ke kayak 20 perusahaan gitu ya. Karena gampang daftarnya teman-teman. Jadi kayak kalian sekali input berkas itu bisa apply kemana aja kayak gitu, ke berbagai perusahaan. Nah,
kebetulan di semester sebelumnya itu, di semester 6, aku itu ikut mata kuliah namanya Pembangunan Dunia Berkelanjutan. Nah, jadi dari situ aku agak tertarik lah sama isu-isu lingkungan segala macam. Terus akhirnya aku coba apply di beberapa posisi seperti CSR dan sebagainya gitu. Nah, cuman aku juga apply di CSR seperti di Unilever atau di Kalbe kayak gitu kan. Aku juga apply CSR di CIMB Niaga gitu. Tapi aku kebetulan dapetnya itu di bagian di divisi yang sustainability implementation itu gitu sih. Jadi cerita singkatnya gitu, kemarin bisa keterima magang di CIMB Niaga lewat Kampus Merdeka. Sebenarnya kalau ditanya bahasnya seperti apa, terus terang kompleks banget ya. Karena kalau dijelasin semuanya nggak bakal cukup karena ilmuku juga belum nyampe ya. Jadi mentor-mentorku di sana itu bekas kerja di perusahaan sawit, bekas kerja di UNDP, itu semuanya kerja di sustainability gitu. Jadi kalau ditanya di sana ngerjain apa aja, mentorku pernah bilang kalau misalkan kalau kalian mau belajar sustainability, cobalah belajar sustainability di perbankan. Kenapa? Karena istilahnya perbankan itu kan menjadi salah satu roda penggerak ekonomi. Jadi semua yang berkaitan dengan sustainability itu harus dipelopori oleh perbankan ini kayak gitu. Jadi agak kompleks memang sustainability, tapi kalau mau tahu gambarannya ngapain aja, ya tentunya kita berkaitan dengan nasabah, debitur segala macam, kita harus cek and recheck kira-kira perusahaan mereka udah menerapkan sustainability apa belum. Kita juga harus buat laporan tentang sustainability segala macam dan rancangan aksi keuangan berkelanjutan. Kayak kemarin juga ada konferensi COP26 itu juga kita pelajari. Kenapa? Karena itu nanti bakal ada dampaknya ke Indonesia dan ke perekonomian Indonesia. Kayak gitu sih. Berarti sustainability di sini bukan go green ya? Bukan itu aja gitu. Bukan itu aja. Ya, karena sebutannya sustainable finance gitu. Jadi lingkungannya people, profit, planet lah. Oke. Kalau Kak Ova gimana nih? Kayak lingkungan kerja di sana dan sebenarnya Kak Ova tuh ngapain aja sih di kayak perlucutan senjata gitu? Oke. Kebetulan aku kena magang yang batch-nya ini online ya, full online, karena ada yang hybrid, online offline, ada yang offline ke sana. Jadi lebih nggak kerasa sebenarnya untuk interaksi sama mentor-mentornya, sama orang-orang dari direktorat, cuman lebih kerasa kerjaannya gitu kan. Tugas-tugasnya lebih banyak sebenarnya. Dan kebetulan di bawah direktoratku itu ada yang bahas mengenai perjanjian internasionalnya tentang perlucutan senjata, terus ada yang membahas pemusnahan atau senjata massal kayak gitu-gitu, dan juga ada yang membahas bagaimana penanggulangan terorisme gitu kan. Dan kebetulan aku masuk ke subdit 1 di mana di situ bahasnya ke perjanjian, ke gimana nanti kita punya interaksi sama negara lain itu melalui ya udah sebatas kertas gitu kan, nggak lebih ke teknisnya, nggak lebih ke turun ke lapangannya dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini atau sejauh aku magang waktu itu memang aku tugasnya disuruh ngebikin one pager, disuruh ngebikin coba ini di sum up gitu, current situationnya kayak gimana, terus kasih ke kami agar kami nanti bisa punya bahan lagi yang kita lihat dari perspektif kamu anak-anak magang. Oh berarti sebenarnya tugasnya agak mirip-mirip sama Ngejurnal. tugas di HI ya, ngejurnal ya, karena kayak bikin summary juga ya Iya, ya. benar. Oh. Cuman memang bahan-bahan yang dikasih ke kita itu bahan-bahan yang sangat Advance banget iya, ya. dan rahasia negara gitu kan, jadi kayak Oke. kasih gitu. Jadi lebih susah sebenarnya. Ngejurnal another level lah ya. Dan itu memang anak-anak magangnya emang baru gitu kan, maksudnya baru ketemu yang begituan gitu, apapun jurusannya. Kebetulan aku kan nggak cuma sama anak HI, ada anak hukum dan lain sebagainya, dan mereka ya sama-sama belum berpengalaman megang begituan gitu bahan-bahannya. Jadi kita tetap tanya lagi dan nggak apa-apa gitu untuk nanya dan tanya gimana nih mau nge-sum up kayak beginian, nggak ngerti gitu kan. Akhirnya dikasih tahu. Kayaknya Ova dulu nih, soalnya Ova paling banyak bentrok nggak sih, Pak? Paling banyak bentrok, lumayan sih. Yeah. Dan kebetulan itu di dari semester 6 ke 7 ya, jadi kena semester 6-nya, kena liburannya, kena semester 7-nya. Tapi kebetulan karena itu ada di akhir gitu, jadi kalau misalnya ditanyain gimana nyesuaiin sama jadwal kuliahnya, ya karena kita udah biasa menjadwal kuliah kita tuh apa aja.
ya abis gitu di magangnya ini sendiri kita nyesuaiin aja. Aku yang kayak oh ya udah berarti ini hari ini aku masuk magang, dan tugas-tugas kuliahnya kebetulan semester 6 juga udah mulai landai, apalagi semester 7 gitu, jadi nggak terlalu bentrok gimana sih. Dan lebih banyak magangku itu yang dibutuhkan rapat terus di Zoom itu kebetulan waktu kita udah liburan, jadi nggak terlalu banyak yang dipikirin gitu. Timingnya pas banget ya Pas. berarti. Kalau Kak Adia gimana nih sama skripsiannya? Oke. Kebetulan aku belum ngambil skripsi. Oh, aman ya berarti ya? Masih proposal skripsi. Nah, jadi gimana sih membagi kesibukan? Nah, terus terang teman-teman, kalau teman-teman nanti ikut magang kampus Merdeka ini, itu tuh bisa ditembusin sebanyak 18 SKS. Nah, walaupun emang itu kerjanya rutin ya, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4, jam 5 aku agak lupa itu jamnya. Rutin, tapi itu teman-teman bisa nembusin ke 18 SKS. Nah, tapi hati-hati teman-teman, kemarin waktu aku ujian UTS magang ini, Bu Irma itu sempat bilang kalau misalkan kalau kalian sebelumnya udah pernah ngambil magang 3 SKS, terus semester berikutnya ngambil 18 SKS, nah itu terancam nggak bisa dikonversi. Tapi aku nggak tahu, masih didiskusikan katanya sama tim konversinya. Tapi Bu Irma bilang kalau ada peluang kalau misalkan nggak bisa ditembusin, nah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman update terus aja progresnya gimana terkait yang masalah SKS ini. Dan jadinya karena aku ngambil magang itu 18 SKS, jadi aku nggak terlalu berat ngambil banyak mata kuliah gitu. Jadi aku cuma ngambil proposal skripsi, dan alhamdulillahnya mentorku itu super baik. Jadi dia itu bilang kalau misalkan kasih tahu ke kita ya kapan kalian kelas, kapan kalian ujian, nanti kita nggak bakal melakukan kegiatan atau aktivitas di waktu-waktu yang telah kita sebutkan kayak gitu. Walaupun kayak tiap minggunya ada misalkan ada rapat rutin segala macam, tapi kalau bertabrakan sama kelas kita diperkenankan untuk nggak ikut sih kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak bentrok sih jadwalnya gitu. Jadi karena ngambilnya 18 SKS kan itu maksimalnya 24 SKS ya, jadi kayak bisa fokus di magangnya satu semester ini gitu. Tapi kalau misalnya anggap aja nih Mas, ada yang bentrok nih, itu Bang Adi sama Kak Ova ini lebih mementingkan magangnya apa kuliahnya? Dia Kalau aku tergantung bentroknya apa dulu nih. Kalau misalkan kelas kan nggak bisa diganti kan. Kalau misalkan meeting segala macam kan itu masih bisa izin ke mentornya atau bisa di reschedule kan. Kalau kelas kan nggak bisa kan. Jadi aku pasti kalau misalkan ada kendala tabrakan gitu, aku pasti bilang mentornya, dan pasti mentornya hampir 99% kayak menolerir hal tersebut sih kayak gitu. Jadinya lebih milih kuliah gitu. Tetap ya. Tetap kuliah. Kalau Kak, ya jujur bener kayak kata Adia ya, meskipun misalnya bidangku sama dia beda nih, tapi memang pada dasarnya anak yang intern ini bisa kok komunikasi sama yang mentornya kita buat kemudian nyesuaiin jadwal kita gitu. Karena nggak sedikit anak-anak teman-temanku nih yang magang juga bareng aku, itu mereka bentrok sama UTS-nya, mereka bentrok sama UAS-nya, kan nggak mungkin magangnya di nomor satu kan gitu kan, karena mereka ada tanggungan yang lebih wajib gitu. Ya itu tetap dikomunikasiin sama mentornya untuk kemudian dia izin dan lain sebagainya. Sebenarnya fleksibel gitu, bisa diperbolehkan untuk menomorsatukan hal yang lebih penting daripada si magang. Tapi kalau pertanyaannya lebih milih mana, aku pribadi aku lebih enjoy magang daripada kuliah, seriusan. Iya benar. Oke, semoga Pak Dugis gak mendengar itu. nah berarti buat teman-teman yang kayak khawatir nih gimana ya magang sama kuliah bisa nggak ya? Pasti bisa ya, Pasti bisa. Karena kalian kalau misalnya kuncinya komunikasi aja sama mentornya, dan pasti kalau misalnya alasannya jelas pasti dikasih sih harusnya. Oke. Sama itu sih, sama jangan apa ya istilahnya, jangan maruk deh. Refleksi diri juga aja. Kemampuan Lihat, mana ya? iya, lihat kemampuan kita. Kalau misalkan banyak peluang tapi kita nggak mampu kan ya jangan diambil Iya, semua iya. lah kayak gitu. Harus ada yang dikorbanin lah gitu. Oke, nah kita udah tanya-tanya nih kan ke Kak Adi dan Kak Ova. Tapi sebenarnya yang tanya-tanya nggak cuma dari kita aja ya, Bener Di. banget Kak Sasa. Nah, netizen di luar sana tuh banyak banget yang Netizen kepo siapa sama nih? Netizen yang mana? Yang mana? nih? netizen julid. Banyak banget yang kepo tentang magang. Jadi kemarin eksternal udah post di Instagram Himahi tentang question box gitu. Oke. Buat mereka yang mau nanya secara langsung ke Kak Ova dan ke Kak Adia. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk, lumayan banyak dan Langsung aja nggak sih Kak dibacain?
Oke. Let's go. Oke, kita langsung bacain. Bisa Mungkin kita ditampilin cuma nanti. ya ini kita bakal tampilin. Mungkin kita cuma 2-3 pertanyaan aja ya. Ini pertama, tips and trick dong buat bikin CV-nya, apakah harus ATS friendly? Oke, siapa dulu ya jawab? Dia dulu. Oke, kalau tips and trick bikin CV, jadi yang pertama-tama teman-teman mungkin yang tahun-tahun pertama harus cari pengalaman dulu pertama, biar apa? Biar CV-nya bisa diisi gitu kan. Kalau nggak ada pengalamannya jadi blank nanti teman-teman, ya kan? Apa itu kegiatannya apa aja, boleh non akademik maupun akademik gitu ya, prestasi segala macam. Nah, kalau masalah CV, aku udah tanya sih beberapa teman-temanku yang udah kerja sebelumnya, kalau misalkan memang banyaknya itu sebaiknya teman-teman membuat ada 2 versi sih, ada yang bisa pakai CV biasa gitu ya, yang kayak di desain kayak gitu. Ada juga yang teman-teman diprioritaskan yang menggunakan ATS friendly. Jadi ATS friendly itu jadi apa ya? Ada jadi kalau teman-teman misalkan ngelamar pekerjaan itu ada ininya, ada program yang bisa nyortir CV teman-teman yang teman-teman kirim kayak gitu. Jadi itu istilahnya bukan HR yang baca tapi sistem yang baca. Nah, gimana sih cara buat CV yang ATS friendly itu? Kalau teman-teman nggak mau ribet, itu ada di websitenya. Kalian cari aja ATS maker apa gitu. Pokoknya browsing aja lah, itu ada. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri juga pakai Canva bisa. Tapi kayak emang modelannya kayak gitu, kayak tulisan aja kayak gitu, nggak ada yang kayak icon banyak segala macam, itu biar bisa kebaca sistem kayak gitu. Kalau kemarin aku dari Canva sih, nggak dari yang itu, tapi dibuatnya se-ATS friendly mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau dia lebih ke teknis gitu ya, dan dia pakai Canva, jujur aku juga. Cuman lebih pinter-pinter menyeleksi apa nih yang harusnya ditaruh di CV yang misalnya sejalan sama yang kamu apply gitu. Misalnya direktoratnya atau misalnya institusinya ya Kementerian Luar Negeri gitu kan. Maksudnya kalau misalnya ada beberapa prestasi atau pencapaian yang tidak relevan, apalagi udah lama gitu ya pencapaiannya, misalnya SMP gitu. menang fashion show waktu SD, enggak banget kan. Jadi jangan ya, jadi nggak usah dimasukin. Jadi ya yang kayak current achievements, terus habis gitu yang memang sejalan sama apa yang misalnya dibutuhkan sama direktoratnya kayak gitu, kalau memang mau mengerucut ya. Tapi kalau misalnya aduh kalau dikerucutin abis dong, nggak ada sama sekali ya, masukin aja. Yang penting kan apa ya, kita berusaha nunjukin bahwa oh aku kemampuanku di sini, tuh kayak tunjukin aja. Apalagi bahasa itu ya harus ada tempat di situ, jangan capek lupa kita nge-input yang namanya kita mampu bahasa apa aja yang asing. Bener, sama itu kalau misalkan teman-teman ikut kepanitiaan, terus misalkan job desk-nya acara gitu. Nah, teman-teman kasih deskripsi acara itu ngapain, kalian tuh ngapain, ngelit berapa orang, segala macam. Atau misalkan kayak Ova mau masuk di Kemenlu bagian yang persenjataan segala macam, itu bisa juga tuh dilampirin kayak saya di kuliahan belajar tentang mata kuliah ini loh gitu, yang bisa sejalan kayak gitu. Jadi dan itu mungkin di mata kuliah itu nilainya kebetulan bagus gitu ya, itu masukin aja nilainya. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Ini lebih spesifik ke Kalva sih. Ini ada yang nanya tips milih dirjennya dong, kan di Kemenlu tuh banyak banget. Ya. Nah, gimana tuh milih dirjen yang pas buat kita? Oke, jadi pertama-tama aku seperti anak-anak yang belum magang pada umumnya nggak ngerti ini yang buka yang mana gitu kan, mana Kemlu ini. Jujur cuma beberapa direktorat yang memang membiasakan diri mereka untuk announcement ke orang-orang bahwa oh aku open nih buat magang, buat internship program gitu. Dan beberapa direktorat itu sebenarnya open tapi nggak ada announcement gitu kan. Dan gimana cara aku milih? Yang pertama memang aku ngerucutin apa nih yang aku suka gitu kan. Apakah aku lebih suka ke kerja sama multinasional, apakah aku lebih suka ke perjanjian dan hukum internasional gitu kan. Beda-beda ya direktoratnya. Dan di situ aku nemu antara dua, pertama hukum dan perjanjian internasional sama si KIPS ini. Cuma kemudian si HPI ini ternyata punya kriterianya masing-masing. Kriterianya dia harus anak hukum dan lain sebagainya gitu kan, dimana anak non hukum itu kemungkinannya kecil lah untuk masuk gitu kan. Cuma kalau kalian HI dan bisa masuk, mantap. Terus challenge. Challenge. Terus akhirnya aku nemu namanya direktorat KIPS. Aku juga baru tahu ketika aku searching gitu kan, aku nggak tahu dari awal kalau itu exist.
Terus ya setelah nemu akhirnya aku stalk Instagramnya dan kebetulan Kemlu ini ngefollow jadi setiap direktorat ini punya Instagram rata-rata ya. Dan itu semua di-follow sama Kemlu. Jadi kalau kalian nyortir itu nggak usah nge-search, langsung lihat ke followingnya aja. Dan mereka semua pakai keyword Kemlu. Jadi misalnya kips_Kemlu gitu kan. Nah, itu kalian cek satu-satu direktoratnya. Dan kebetulan aku langsung approach via DM Instagram nih ke adminnya kan. Aku nge-approach apakah lagi open dan apa aja nih berkas-berkas yang dibutuhin sama si direktorat ini khusus ini. Dan emang bener harus nanya kayak gitu karena tiap direktorat ternyata beda-beda. Ada yang minta sampai surat keterangan bebas narkoba, ada yang surat SKCK kayak gitu-gitu kan. Nah di direktoratku kebetulan cuma butuh 3 gitu kan, cuma si surat izin magang, terus transkrip nilai sama CV, udah gitu doang kan. Terus aku kirim ke emailnya dia spesifik. Karena kalau kita langsung ngirim ke email Kemlu nih yang general gitu ya, bisa aja nggak kebaca atau nggak kesaring gitu. Karena nggak jelas maunya kemana. Dan kalau kita misalnya nge-approach langsung, misalnya ke Kips Kemlu kayak gitu lewat personal kontak ya, kita tahu kita nulis suratnya kayak gimana, nulis emailnya kayak gimana, yang terhormat kepada siapa gitu kan. Kita kan nggak tahu sekjennya siapa dan lain sebagainya. Jadi ya harus pinter-pinter nyari sih dan nge-approach personal dulu sebelum nge-apply. Oke, ini nih pertanyaan terakhir untuk Kak Dia. Dia nanya, ini kan Kak Dia bisa dibilang non HI ya, kerjanya di bank. Nah, apakah kayak ada adaptasi khusus nggak sih? Soalnya kan sebelumnya kayak ngejurnal kayak politik, kayak keamanan, tiba-tiba kayak bank gitu. Kira-kira adaptasinya gimana? Sebenarnya kalau bicara ada nyambungnya nggak sih? Ada gitu, karena kayak teman-teman biasa ngejurnal, kita juga sama kayak gitu di sana, kayak ngikutin ya konferensi yang kayak kemarin COP26 itu kan, kita harus bikin summarize-nya gimana, terus posisi Indonesianya gimana. Cuman yang harus adaptasi itu ini sih kan karena di situ perbankan ya, karena banyak data-data kuantitatif gitu ya, jadi ya itu sih penyesuaiannya. Jadi banyak juga karena itu bergerak di bidang bisnis, banyak istilah-istilah yang kita tuh nggak pernah dipelajari di HI kayak gitu ya, yang istilah-istilah teknis banget kayak gitu segala macem. Jadi kadang aku kalau misalkan ikut webinar series apa gitu tentang sustainability, kayak aku kadang bingung aja gitu, kayak ini orang ngomong apa gitu ya, kayak bapak ini ngomong apa gitu. Soalnya kan perwakilan itu dari perusahaan Unilever, dari apa gitu kan, saya hanya mahasiswa gitu kan, nggak ngerti apa-apa gitu kan, dia ngomong ABCD gitu kan. Nah tapi disitulah adaptasinya itu di situ, tapi alhamdulillah dibantu sama mentor. Jadi setiap ada kesulitan atau apa itu dimanfaatkan aja itu kayak jalur komunikasi sama mentor. Jadi kalau bingung tinggal tanya aja, Mas Mbak ini artinya apa sih segala macam kayak gitu. Jadi termasuk ini ya, karena di bagianku itu ada 2 project. Yang pertama itu human rights, aku kebetulan di situ. Satu lagi temanku itu di GHG calculation, greenhouse gas calculation. Jadi walaupun kita belajar sedikit tentang HAM juga, itu HAM-nya juga berbeda gitu ya sama yang di perbankan itu. Jadi ya itu sih, kita dapat gambaran umumnya, tapi kalau praktek di bank itu lebih spesifik sih gitu, terutama di ranah Indonesia kayak gitu. Aku pengen nanya lagi terkait ini sih Kak. Kira-kira suka duka jadi anak magang Oh, itu ini apa kayak sih? penutup ya, penutup dari suka duka, dan mungkin bisa pesan-pesan buat hire sekalian. Mungkin dari Kak Adia dulu deh. Ya aku dulu ya? Ya. Aduh, belum persiapan lagi pertanyaan ini. Mungkin bisa itu Sukanya. salam-salam ke mentor juga kan, mentor tuh udah membantu banget kan di Salam akhir. dong. Mas Okta, Mas Okta, Mbak Ica. Terima kasih kalian baik banget. Sukanya digaji. Kampus Merdeka itu dapat uang saku, guys. Itu lumayan. Angkanya nggak usah disebut ya, tahun depan beda. Pertama digaji, kedua dapat pengalaman langsung terjun ke istilahnya industri besar gitu ya, kayak ke perbankan atau kayak ke usaha tambang. Itu banyak itu nanti di Kampus Merdeka. Terus kayak apa ya, sukanya lagi tuh misalkan aku tertarik nih di HI belajar tentang pembangunan dunia berkelanjutan, sustainability segala macam. Kayak aku bisa merasakan secara langsung gitu loh, kayak oh ternyata gini ya kalau apa yang aku pelajari di HI terus kayak diterapkan di dunia nyata tuh ternyata seperti ini kayak gitu. Itu sih beberapa sukanya. Dukanya itu uang saku telat itu suka nggak sih? 2 bulan.
Dukanya apa ya? Dukanya Takut di-ban sama Kemendikbud ya. Oh, dukanya ini aja, agak capek. Kenapa? Karena beda-beda perusahaan ya. Jadi kalau di CIMB Niaga itu dia kerjanya itu harus ada aplikasi khusus yang mana itu nggak bisa login di sembarang device. Terus kayak bahkan kayak mindahin file dari aplikasi itu ke laptop itu nggak bisa. Kita nge-screenshot dari laptop itu nggak bisa. Jadi kadang agak ribetnya di situ sih kayak gitu. Terus kayak kita kerja kantoran, kalian biasa kuliah, misalkan aku kuliah di hari Rabu sama Kamis doang, ini kayak setiap hari gitu, kayak dari pagi sampai sore kayak gitu, repeat gitu ya selama 6 bulan. Itu sih mungkin dukanya kalau dari magang gitu aja. Tapi seru sih karena lingkungannya mendukung juga, jadi aku happy sih magang ya. Nih buat Kak Ova apa nih? Oh bentar. Buat Adia ini dulu, pesan-pesan. Kesan-pesan pokoknya di tahun pertama, tahun kedua nikmatin dulu aja masa-masa kuliah, baru masuk tahun ketiga, tahun keempat mulai tuh cari-cari magang segala macam. Kalau aku pribadi sih lebih prefer cari magangan dulu yang banyak, kalau bisa banyak sih, kalau bisa teman-teman sanggup kayak gitu, karena apa, ketika nanti teman-teman di luar sana setidaknya teman-teman ada bekal gitu ya, walaupun misalkan teman-teman intern di bagian media sosial gitu, setidaknya kan teman-teman udah berpengalaman tuh ngapain aja tuh di tempat magangnya kan, kayak ngatur ngekonsep apa segala macam, jadi teman-teman udah bisa belajar lah gitu kan. Jadi pesan dariku jangan takut buat cari tempat magang, tapi kalau bisa sih cari tempat magang yang emang yang teman-teman juga nyaman kayak gitu, jangan sampai magang menyiksa teman-teman lah kayak gitu. Banyak ya tuh soalnya kayak gitu. Banyak soalnya fenomena. kayak gitu, fenomena iya. Kalau Kak Ova gimana nih? Sukanya yang pertama adalah tahu hal-hal yang nggak ditahu sebelumnya. Jadi itu benar-benar yang Melucuti senjata. enggak dong. Kan enggak. Terus join teroris. Iya. Pembelot. Sebenarnya sukanya ya itu karena kita tahu hal-hal yang sebenarnya nggak nemu nih, misalnya di bahan bacaan yang selama ini kita temuin gitu kan. Kita kan taunya mungkin beberapa informasi yang kita terima juga konteksnya normatif gitu kan. Di sana kita baru tahu kayak istilahnya informasi itu dibuka-buka aja gitu, dan kita yang kaget yang kayak oh ternyata gini nih aslinya kayak gitu juga. Dan sukanya lagi temen, itu pasti temen baru gitu kan. Dan kebetulan di tempat aku magang itu kerjanya itu nggak individual, jadi work team, dan anak-anaknya sportif, terus mentornya juga baik. Siapa dulu mentor? Kak Judit, kakak cantik banget. Ya itu mentornya baik, dan kebetulan beberapa yang memang sudah menjabat, misalnya sekjennya gitu ya, mereka nggak segan untuk terjun langsung untuk komunikasi sama kita dan memberi informasi juga gitu, nggak yang cuma menyambut, kan memang ada opening dan closing ya, nggak cuma menyambut, mereka juga kasih informasi dan diskusi bareng gitu kan. Dan kita nggak sekedar mungkin beberapa dari teman-teman yang magang juga ada yang disuruh ikut konferensi karena memang nambahin kuota dari partisipan gitu ya. Cuman di sini aku jarang sih ikut konferensi yang kayak gitu, cuma sekali 2 kali, sisanya itu bener-bener yang meeting sama mereka gitu loh. Dan kita memang disuruh ikut brainstorming dan lain sebagainya, itu yang aku suka karena interaktif ya. Dukanya karena online mungkin ya, mungkin beberapa mungkin memang ada keuntungan untuk online, nggak ribet untuk akomodasi dan lain sebagainya, karena kebetulan aku di Surabaya dan Kemlunya di Jakarta. Cuman karena online itu tadi jadi kurang kayak aduh kudunya bisa ketemu tapi nggak bisa, kurang greget gitu. Kurang kantor ya. Si paling kantor. kantor sih. Ya itu sih sebenarnya suka dukanya. Nih pesan-pesan buat adik-adik. Kesan-pesan sebenarnya pesan ya, lebih ke pesan buat kalian magang di mana aja itu nggak apa-apa. Apalagi kita anak HI. Jadi kayak Prospek kerjanya banyak. Di mana aja nggak apa-apa, nggak semua, nggak melulu tentang Kemlu. Kebetulan aja dapet Kemlu gitu kan. Cuman kayak kalau misalnya ada pilihan lain ya nggak apa-apa. Dan Ini kayak dia kan ya. iya. Bang. Dan ya cari-cari informasi dari awal banget sih, karena kebetulan aku termasuk yang baru cari informasi itu waktu semester tua ya. Jadi mungkin beberapa itu harusnya bisa di-achieve waktu kita semester 3, semester 4 gitu ya. Cuman aku lebih ke pasif mungkin. Nah, pesan buat adik-adik mungkin lebih kayak semester 3, semester 4-nya diproduktifin lagi. Oke.
Kamu Dio, Kenapa kak? cari magang. Oh, Mau iya. masuk semester 3. Ini lagi nyari magang jadi barista gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Apa? Bahkan kemarin magang di Cakra juga. Iya ada. bukan. Magang Cakra. Oke, ini. Jangan. Oh, Udah enggak sekarang. Oh, enggak. Udah nggak buka Iya, sekarang. dulu digaji lagi ya. Iya digaji loh Iya, magang di digaji. Cakra. Magang di Cakra. Kayak cuma nungguin Cakra. Oh, boleh juga. Bentar lagi semuanya bakal mirip. Iya. Mumpung wifi gratis nih. Iya. Bener banget. Oke. Mungkin itu aja kali ya Kak Saleh. Iya oke. Kira-kira kita abis ini lanjut ke acara apa nih Kak? Nah abis ini kita ada games. Yeay. Jangan formalitas gitu Kita dong. mau main game tapi nggak mau whisper challenge ya. Iya. Kita nggak mau banget. Kita nggak mau banget. Ya. Oke, baik. Kita sebentar lagi akan memainkan permainan intuisi kata kalau kata saya. Yeay, dipakai. Di mana kita akan berperang dan saling menghadapi dalam sebuah permainan hidup dan mati. Nggak nyampe. Di mana kita akan saling menebak clue yang disampaikan oleh partner masing-masing. Di sini ada tim antara Mas Adya dan Mbak Ova sebagai tim maganger. Di sisi kiri ada tim antara aku dan Kak Salsa yaitu tim Extol. Yeay. Jadi mekanismenya kira-kira mirip dari games yang ada di The Tonight Show lah. Nggak Kalian mirip, pasti udah pada sama, nonton. Dio. Oh, sama ya? Sama. Kalian pasti pada nonton lah. Kalau nggak nonton salah kalian ya. Iya. Jadi baik bagi Raka yang bertugas dipersilakan. Oke, yang pertama untuk Mas Adya Oke. dan juga Biu. Oke. Dia ngerti lagi. Ayo dulu ya. Ya yang bener. Bisa ini tapi susah. Oke. Semangat aja pokoknya ya. Aku dulu ya. Sekolah. Sun Tzu. Oke. Solar, Suzu. Sungguh ini bener nggak? Enggak. Kalau bener aku bener. Iya kan gimana sih bang? Kenapa sampai dia? Wah gimana? Enggak ada. Jawaban Ova tuh kayak relate ya sama jawaban akhirnya maksudnya. Oh nggak boleh nggak sih? Nggak boleh. Langsung aja ya. Ya udahlah. Santa. Hah? Santa. Santa Claus. 3, 2, Pak Dugis. Bisa pak. Wah, gue nggak hafal sekolah lagi. Dengerin ya. Sekolah. Tadi apa nih? Santa. Scholar, Santa, Salsa. Tadi apa? Tadi jawabannya nggak tahu. Bukan. Lupakan Pak Dugis. Scholar, Sun Tzu. Buang semua Sun Tzu. Santa. Scholar, Santa, STKS. Joko. Bener ya? Pak Santanya dari mana Pak? Joko Santa Joko. Mas Joko nggak pakai mas. Mas Joko Sasanto. Iya kan Santa. Santa. Langsung aja. Ya. Oke, berarti tadi Scholar, Santa, STKS, Perancis. Santa Perancis. Wah kan. Napoleon. Pak, bismillah Pak. Pak bisa Pak. Ini kurang ajar nih. Gue nggak hafal lagi. Kenapa ada Santa sih? Ini intelektual banget nih. Ya. Ini intelektual banget ya. Ngetin. Napoleon buang jauh-jauh. Napoleon buang jauh-jauh. Scholar. Santa. Tadi apa sih? STKS. Cowok. Anjir kan. Ini lupa nggak tahu materi apa? Nggak tahu materi. 3, Tadi STKS. Snyder. Perang. Clausewitz. Nah, Lawannya Sun Tzu. aku udah ngomong Santa Clausewitz. Santa Claus Pak. Apa Santa Clausewitz? Kan close with. Ini
ketara banget, 2 orang bego. Apa? Tapi STKS kan? Bener Apa? kan? STKS? Iya, dia nggak asdos lagi. Napoleon gitu ya. Oke. Santa, Lanjut Napoleon. gue ya. Ke aku sama Ova berarti. Oh gitu. Oke, Langsung jadi aja ya. tukar kita di sini. Mas. Apa? Apa sini aja. Iya ya. Nih, So ini susah ya. Ini berarti siapa dulu Salsa yang dulu. aku dulu ya. Oh, Aku kenal. Dulu. Hmm. Yama. Tabani. Kenapa Yama? Bani. Iya sih. Ada nggak? Tapi kan Itu kerudung aja apa nih? Karena ya. Aku nunggu aja deh. udah nih, langsung Ini aja. kamu. Ya, langsung. Kalau nggak bisa kebacut. Mama. Daster. Oh gitu ya selebgram. Iya. Kalau pakai buat tidur berarti buat nyapu juga. Ih, apa tapi nggak tahu. Berapa piyama? Ya mah katanya kayak mewah gitu. Rabani. Tabani merek mahal gitu kan. Oke, ini babak terakhir ya, So Raka. karena satu sama jadi babak penentuan. Oh my god. Aduh takut banget. Kenapa kita yang menguatkan? Kan ini lawan. Oke. Nih. Siapa dulu? Jangan HI. Kamu yang mana? Oke. Buah. Nol banget. Jeruk. Ini yuk. Buah ya, ini tuh kata buah. Gerak dia. Apa sih? Apa digerak? Kayak sih orangnya. Ulak. Iya, diulek. Mangga muda. Oke, oke ya. Buah. Ulet. Acoustic Night. Jangan aneh-aneh banget dia. Iya. Nggak pernah masuk gua Acoustic Night. Udah Teto. Ya udah yang tahu aja yang tahu. Tomat. Aku tahu. Oke. Makanan daerah. Iya, rujak. Buah ya sih. Aduh. Oh nggak pernah ikut Acoustic Night. Oke. Seru Tapi emang banget. buah gak sih? Harusnya cingur gitu loh, biar kayak rujak cingur. Oh, Iya ya. Iya sih. Oke. Beneran diulek kan aku nggak yakin Iya, tuh. iya, bener. Oh, pastiin dong. Kita closing. Bumbunya yang diulek kan buah, diulek gua mikir tomat. Iya. Berarti Udah nggak apa-apa. Terima aja. Aku menerima. Yuk closingnya. Seru banget. terima kasih semua Action Center udah mendengar dan menikmati game yang telah kita persembahkan juga. Aku juga di sini mau terima kasih sama Bang Adia dan Kak Ova buat Thank you. wawancara yang sangat insightful banget nih hari ini. Ya semoga ini tuh udah jawab kekepoan para netizen tentang permagangan biar kita nggak diteror lagi kayak Kak tips and trick magang. Ini kita udah hadirkan para cloud suite di bidangnya. Oke, Ditunggu sekian. apa lagi? Pokoknya habis ini langsung kalian cari-cari info magang lah ya. Oh, iya bener Langsung banget. aja ya. Benar. Daripada kalian gabut di rumah cuman ngewibu, jadi lebih baik cari cuan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di link di bawah ini kalau ada ya. Semangat. Oke, dadah. Gimana? Dadah. 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 Bye.